Hai Wanda, yuk kita ke kantin. Ayo, aku ajak Vita dulu ya. Gak ah, males. Loh, kenapa? Dia kan teman baru kita. Jujur ya Wan, aku kurang suka sama dia. Selain dia hitam, dia juga agak bodoh. Males kalau berteman sama dia. A few moments later. Hai teman-teman, kalian mau kemana nih? Kita mau ke kantin, kamu mau ikut juga? Boleh. Ya udah Wan, kamu ke kantin sama dia aja. Aku malas sama dia. Loh, Oi bilang kenapa? Apa aku ada salah sama kamu ya? Menurut lo? Sudah, jangan berdebat. Oi bilah, kita sebagai sama manusia harus saling menghargai. Tidak boleh membedakan satu sama lain. Apalagi berperilaku rasis seperti tadi. Itu tidak boleh, karena hal buruk seperti ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam ras solidaritas. Mari saling menghormati dan menghargai karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke teman-teman, barusan adalah salah satu contoh perilaku rasisme yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Teman-teman tahu nggak sih apa itu rasisme? Rasisme adalah perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang. Rasisme sendiri juga sering diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi menjadi kelompok terpisah berdasarkan ciri biologis yang disebut ras. Gagasan ini juga meyakini ada hubungan sebab dan akibat antara ciri fisik suatu ras dengan kepribadian, kecerdasan, moralitas, dan ciri-ciri budaya dan perilaku lainnya yang membuat beberapa ras secara bawaan lebih unggul dari yang lain. Indonesia adalah negeri yang kaya akan perbedaan, mulai dari perbedaan warna kulit, ras, suku, agama, dan masih banyak lagi. Perbedaan tersebut menimbulkan beberapa gesekan, ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Contohnya seperti rasisme dan diskriminasi antar masyarakat. Di Indonesia masih banyak sekali orang yang melakukan rasisme dan diskriminasi dalam berbagai aspek, terutama karena perbedaan warna kulit. Rasisme dan diskriminasi ini menjadi krisis yang seharusnya kita perhatikan bersama, karena banyak sekali korban yang menderita karena rasisme dan diskriminasi ini. Orang yang berkulit hitam banyak ditemukan di bagian timur Indonesia. Banyak dari saudara kita yang berasal dari timur merantau ke bagian barat Indonesia, terkhusus ke Pulau Jawa, entah untuk belajar, mencari mata pencarian baru, mencari pengalaman baru, atau alasan lainnya. Namun, mereka sering dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang karena warna kulit mereka yang hitam. Masih banyak orang yang menilai mereka hanya dari penampilan. Parahnya, hanya karena perbedaan warna kulit tersebut, mereka sering mendapat perlakuan seperti dianaktirikan di negara mereka sendiri. Bentuk-bentuk sikap rasisme. Yang pertama, prasangka rasialisme. Prasangka rasialisme adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah atau generalisasi yang tidak luas. Antipati rasial dapat dirasakan atau dinyatakan. Antipati rasial bisa langsung ditunjukkan kepada kelompok atau individu dari kelompok. Yang kedua, diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial adalah memperlakukan seseorang secara tidak adil berdasarkan ras mereka. Diskriminasi rasial bisa muncul dari sikap sadar atau tidak sadar yang menempatkan seseorang lebih rendah berdasarkan ras. Yang ketiga, kekerasan rasial. Kekerasan rasial adalah tindak
ancaman, intimidasi, baik secara psikologis, sosial, maupun fisik yang diarahkan kepada individu atau kelompok dari ras tertentu. Yang keempat, stereotip berdasarkan ras. Stereotip adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain. Stereotip berdasarkan ras ini muncul karena pandangan seseorang tentang perbedaan antar kelompok yang mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah sebagai ciri khas individu atau kelompok. Cara mencegah perilaku rasisme semakin berkembang. 1. Memahami definisi rasisme. Beberapa orang terkadang disadari atau tanpa disadari mempercayai dan menerapkan prasangka buruk dan menganggap bahwa ras mereka merupakan ras yang lebih unggul dari yang lain, sehingga penting sekali bagi setiap individu memahami arti rasisme. 2. Memahami kesenjangan rasial. Menjadi seorang yang anti-rasis berarti mengetahui dan mempelajari mengenai ketidaksetaraan dan perbedaan yang memberikan suatu kelompok ras dibandingkan ras lainnya. Mengetahui bahwa ada ras dan etnis yang underprivileged. Yang ketiga, berhenti berkata, "Saya tidak rasis." Dengan menganggap diri sebagai orang yang tidak rasis atau tidak ingin masuk dalam perdebatan rasisme, membuat sulit bagi kita melihat apakah gagasan, pemikiran, dan tindakan merupakan hal yang rasis. Dan yang keempat, mendukung dan mengedukasi. Kita tidak bisa menjadi seorang yang anti-rasis tanpa adanya tindakan aktif. Menurut Candy, salah satu cara untuk aktif adalah mendukung aktivisme dan organisasi yang melawan kebijakan yang menciptakan disparitas rasial. Hal itu bisa dilakukan dengan mengikuti dan mendanai aktivisme dan organisasi yang mendukung adanya kesetaraan ras dan ingin mengubah kebijakan-kebijakan yang rasis.